Cek cek. Ya halo kawan-kawan semuanya. Baik lagi sama gue Iben dan hari ini gue mau ngelanjut materi yang sebelumnya nih. Nah, jadi hari ini gue akan ngebahas tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, ngomongin tentang flora dan fauna di Indonesia, kalian tahu gak sih kalau misalnya flora dan fauna di Indonesia itu merupakan wilayah mega biodiversitas. Nah, apa sih wilayah mega biodiversitas itu? Nah, dari kata-katanya aja kita udah tahu nih. Mega itu artinya besar, bio itu artinya makhluk hidup, dan diversitas itu artinya keanekaragaman. Nah, jadi maksud dari mega biodiversitas sendiri adalah wilayah yang memiliki keanekaragaman hayati atau keanekaragaman makhluk hidup yang sangat tinggi, yang tinggi. Nah, jadi sederhananya gini nih, wilayah Indonesia ini banyak banget jumlah dan juga spesies makhluk hidupnya, mulai dari hewannya, tumbuhannya, jamur, dan juga organisme yang lainnya gitu. Seperti misalnya terdapat 2.500 jenis flora atau sekitar 10% flora di dunia ada di Indonesia gitu. Dan sekitar 200.000 jenis fauna yang meliputi mamalia, burung, reptil, dan juga serangga itu ada di Indonesia gitu. Bayangin 200.000 jenis fauna gitu ada di Indonesia. Nah, itu yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Nah, kemudian setidaknya ada beberapa faktor yang mempengaruhi flora dan fauna di Indonesia. Di poin-poin ini nanti gue bakal ngejelasin kenapa sih Indonesia tuh beragam banget flora dan faunanya hingga bisa disebut wilayah mega biodiversitas gitu. Nah, yang pertama yaitu kondisi geologis. Jadi wilayah Indonesia sendiri dia memiliki aktivitas vulkanisme yang tinggi. Kita tahu ya, jadi ketika gunung api itu erupsi, hasil erupsi tersebut seperti abu dan batuan yang nantinya akan menguatkan atau membuat kesuburan tanah di Indonesia itu makin bagus. Itu hasil erupsinya. Kemudian yang kedua yang berpengaruh itu adalah sejarah geologisnya di masa lampau, di mana ya ada paparan sorry ya, tadi tuh flora harusnya 25.000 jenis flora. Ya kita lanjut ya. Nah, di Indonesia itu di masa lampau ada yang disebut dengan namanya wilayah paparan Sunda. Paparan Sunda sendiri adalah wilayah yang meliputi Kalimantan, Sumatera, dan juga Jawa yang di masa lampau merupakan satu daratan dengan Asia. Nah, selain paparan Sunda, wilayah Indonesia juga terdapat yang namanya paparan Sahul yang meliputi wilayah Papua dan Australia. Jadi mereka Papua dan Australia itu dulunya satu daratan dan juga Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Asia itu juga satu daratan. Nah, jadi wilayah paparan Sunda dan paparan Sahul ini di mana pulau-pulau masih satu wilayah yang sama itu memudahkan hewan-hewan terutama si hewan kan untuk melakukan migrasi gitu ketika terjadi perubahan musim, ketika terjadi kekurangan makanan ke wilayah Indonesia yang saat itu emang udah tropis dan hangat gitu, yang kondisi makanannya itu melimpah. Nah, itu salah satu faktor yang menyebabkan kenapa sih wilayah Indonesia itu kaya banget akan flora faunanya. Nah, kemudian faktor yang kedua yaitu adalah letak astronomis. Indonesia yang berada di sekitar Katulistiwa itu memiliki letak astronomis yang berdampak pada iklim tropis. Di mana iklim tropis itu dia secara astronomis berada di antara 23,5 derajat lintang utara hingga 23 derajat lintang selatan. Ya, iklim tropis di Indonesia sendiri nantinya terbagi lagi jadi tiga nih menurut iklim Köppen. Ya, ini yang nanti bakal kita bahas nih di klasifikasi iklim. Nah, di Indonesia ada iklim tropis basah atau AF, kemudian juga ada tropis musim atau AM, dan juga ada tropis kering atau AW. Nah, ketiga iklim ini nantinya memberikan bentang alam vegetasi yang berbeda-beda dengan fauna yang berbeda pula gitu. Itu nanti bakal gue jelasin lebih lanjut tuh di persebaran flora fauna iklim AW, AF, dan juga AM di Indonesia.
Nah, kemudian nih, faktor yang ketiga yaitu adalah kondisi geografis Indonesia. Kita semua tahu kan bahwa wilayah Indonesia itu adalah negara kepulauan. Terus dampaknya apa, Kak? Nah, jadi wilayah kepulauan ini memiliki banyak perairan, iya gak? Banyak lautan, banyak selat-selat. Nah, hal ini nantinya membuat penguapan di Indonesia menjadi tinggi. Jadi laut-laut di Indonesia ini nantinya menjadi suplai air pada proses evaporasi, pada siklus hidrologi, sehingga nanti akan berpengaruh terhadap tingkat curah hujan juga yang tinggi di Indonesia. Gitu. Nah, selanjutnya selain banyaknya laut di Indonesia, Indonesia juga dikelilingi oleh samudra, yaitu Pasifik dan juga Hindia. Yang nantinya itu juga akan mempengaruhi pola curah hujan di Indonesia gitu. Ya itu ya, ketiga faktor yang menyebabkan kenapa sih Indonesia eh kaya banget akan flora fauna, kaya banget akan keberagaman makhluk hidup. Nah, intinya dua hal sih. Yang pertama Indonesia tuh punya intensitas sinar matahari, Indonesia tuh punya iklim dan juga kondisi geologisnya mendukung. Itu sih. Ya, jadi sekarang kita akan ngebahas persebaran fauna di Indonesia. Ya, gue masukin dulu nih peta gambaran persebaran fauna di Indonesia. Ya udah. Nah, jadi eh yang pertama yang mau gue bahas yaitu adalah zona yang warna biru dulu nih. Jadi zona yang warna biru itu adalah disebut dengan zona asiatis. Di mana zona asiatis ini adalah wilayah fauna Indonesia bagian barat. Nah, fauna Indonesia bagian barat itu di masa lampau yang gue jelasin sebelumnya dia adalah wilayah paparan Sunda, di mana wilayah tersebut adalah wilayah dataran rendah dan juga memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Makanya wilayah Jawa, Sumatera dan Kalimantan itu dia memiliki banyak kesamaan fauna kan, mulai dari gajah, harimau, orangutan, badak dan juga elang. Nah, selain ada kesamaan dengan ketiga pulau tersebut, wilayah paparan Sunda ini juga dia memiliki kesamaan fauna dengan di Asia gitu. Karena kan di Asia juga ada gajah kan. Di Asia juga dia ada hewan-hewan primata kayak kera. Itu karena emang dulunya antara wilayah Indonesia bagian barat ini dengan Asia itu adalah satu daratan yang sama di masa lampau. Nah, itu yang dimaksud dengan paparan Sunda. Nah, kemudian nih, zona yang kedua itu adalah zona peralihan. Zona peralihan ini dia adalah zona yang letaknya ada di tengah di antara zona Asiatis dan zona paling timur yaitu Australis. Nah, jadi dia adalah fauna Indonesia bagian tengah. Disebut juga wilayah endemik. Kenapa sih wilayah endemik ini? Jadi wilayah endemik ini adalah wilayah yang memiliki kekhasan. Jadi fauna-fauna di sini itu sulit ditemukan di wilayah lain, bahkan ada yang hanya ditemukan di wilayah tersebut aja gitu, di wilayah peralihannya aja gitu maksud gua. Kayak misalkan contoh faunanya itu seperti komodo. Yang kita tahu kan bahwa komodo itu dia adalah hewan purba yang hanya ada di Nusa Tenggara kan. Terus pertanyaannya, saya pernah ngeliat kak di kebun Ragunan gitu, di Ragunan ada komodo. Ya itu beda lagi ceritanya. Itu udah mengalami apa namanya persebaran yang dibantu sama manusia. Nah, selain komodo juga di wilayah peralihan ini dia ada burung maleo, dia ada tarsius dan lain-lain gitu. Masih banyak. eh Kemudian zona bagian paling timur itu dia adalah disebut juga dengan zona Australis. Fauna Indonesia bagian timur. Nah, itu adalah di masa lampau dia merupakan wilayah paparan sahul, dataran rendah yang menyatu dengan Australis. Jadi kalau lu lihat dari Google Maps itu paparan sahul bisa terlihat itu, di mana sekarang dia itu udah banyak yang tertutupi jadi lautan, terutama Laut Arafuru dan Laut Timur. Jadi itu dulunya satu daratan yang sama tuh antara Papua dan juga Australis. Makanya ada kesamaan fauna kan yang ada di
Papua dengan Australis. Kayak misalkan faunanya itu dia ada walabi. Jadi walabi itu kayak sejenis kanguru, cuma dia apa namanya, habitatnya di sekitar pohon-pohon tropis di Papua. Terus juga ada cendrawasih, ada koala, koala yang sering tidur ya di pohon. Dan juga ada nokdiak salah satunya. Jadi nokdiak tuh kayak sejenis landak gitulah. Jadi kurang lebih gitu ya persebaran fauna di Indonesia. Gue mau sedikit nambahin nih. Jadi di wilayah endemik ini, kenapa sih dia bisa endemik? Jadi kalau lu lihat di wilayah peralihan ini, dia adalah wilayah yang merupakan daerah kepulauan, terutama Nusa Tenggara. Jadi di wilayah kepulauan ini, dia nggak menyatu dengan paparan Sunda ataupun paparan Sahul. Jadi dia emang independen di masa lampau. Makanya hewan-hewan di sini sifatnya endemik. Jadi dia itu secara geografis dia terisolasi. Jadi sulit melakukan migrasi ke wilayah lainnya. Ya, jadi gitu ya persebaran fauna di Indonesia. Ya selanjutnya gue akan ngebahas tentang persebaran flora nih. Karena fauna tadi udah ya. Nah, kalau yang flora ini gue ngebaginya berdasarkan beberapa pulau. Jadi ada Sumatera dan Kalimantan, Jawa, Bali. Ya pokoknya ada sekitar 4 bagian lah gitu. Nah yang pertama yang gue mau bahas yaitu tentang flora Sumatera dan Kalimantan. Nah jadi Sumatera dan Kalimantan itu secara iklim dia termasuk ke dalam iklim tropis basah atau AF, di mana wilayah dengan iklim tropis basah dia memiliki hutan hujan tropis karena kan curah hujannya tinggi ya. Jadi hutan hujannya itu yang timbul dia adalah hutan hujan tropis. Jadi di mana hutan hujan tropis ini ciri-cirinya dia punya ada, kalau di Indonesia ada pohon meranti, damar, mahoni, anggrek, dan juga mangrove di wilayah pesisirnya. Jadi itu ya Sumatera dan Kalimantan. Ini sih yang disebut paru-parunya dunia, yaitu adalah Sumatera dan Kalimantan terutama, dan juga nanti ada Papua. Karena kan dia hutan hujan tropis itu dia memiliki apa namanya, kepadatan vegetasi yang sangat tinggi gitu. Jadi antara pohon yang satu dengan yang lainnya itu deket gitu dan juga tinggi-tinggi besar. Belum lagi nanti ada semak-semak di bawahnya. Yaitu nanti mungkin bakal gue bahas lebih lanjut di materi tentang bioma tropis, yaitu tentang profil vegetasinya. Nah, kemudian flora yang kedua itu adalah flora Jawa dan Bali. Jawa Bali itu kan deketan ya pulaunya. Nah, di mana flora Jawa dan Bali ini dia memiliki kecenderungan secara iklim, yaitu semakin ke timur, semakin ke wilayah arah ke Bali dan Jawa Timur itu curah hujan semakin rendah. Jadi gue gambarin nih pakai garis. Nah jadi bagian barat wilayah Indonesia yang paling barat itu adalah wilayah-wilayah yang termasuk hutan hujan tropis karena dia masih memiliki iklim yang AF atau iklim tropis basah. Itu meliputi wilayah Banten dan juga Jawa Barat. Nah, terus juga di bagian tengahnya, sekitaran Jawa Tengah dan juga sebagian Jawa Timur itu adalah termasuk wilayah hutan musim. Ciri khasnya dia banyak pohon jatinya gitu. Makanya kalau kalau kita lihat wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur itu banyak yang merupakan penghasil atau pengrajin dari kayu kan, pemahat kayak misalkan Jepara dan juga Blora. Itu karena jati mereka tuh bagus. Ada pohon jati. Nah, terus yang paling timur itu adalah flora sabana. Sabana ini dia adalah wilayah padang rumput yang sangat banyak gitu. Jadi wilayah yang kecenderungan vegetasinya itu adalah padang rumput. Kenapa? Itu karena wilayah bagian timur dari Jawa dan Bali itu adalah memiliki iklim yang awe kan, yang tropis kering, yang sama juga dengan Nusa Tenggara nanti gitu. Seperti misalkan di Jawa Timur itu ada Taman Nasional Baluran. Itu terkenal banget, dia luas. Dia jadi salah satu habitat eh ya kalau nggak salah sih banteng Jawa gitu di sana. Ada rusa juga gitu. Nah, kemudian flora yang ketiga itu adalah flora Kepulauan Weles. Nah, jadi yang bagian tiga ini dia meliputi Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Nah, ini bakal gue jelasin nih satu persatu pulaunya. Yang pertama Sulawesi. Jadi Sulawesi itu dia secara tektonik dia banyak aktivitas
pegunungan dataran tinggi. Jadi dia banyak gunung-gunung, banyak pegunungan. Mencoba kalau misalkan lu lihat secara topografi dari Google Earth atau Google Maps itu kelihatan banget dia banyak dataran tingginya. Nah, vegetasi yang cenderung di Sulawesi adalah vegetasi hutan pegunungan. Jadi tumbuhan yang khas di sana itu adalah cemara dan pinus, terutama di dataran tingginya. Tapi kalau kita lihat dataran rendah, yaitu dia didominasi juga nanti sama hutan tropis, sama hutan musim, gitu. Tapi yang khas dari Sulawesi itu adalah vegetasi hutan pegunungannya, gitu. Nah kemudian nih, yaitu adalah wilayah Nusa Tenggara. Ya, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur berarti. Di mana di wilayah ini karena tadi gua bilang dia adalah wilayah yang termasuk iklim tropis kering, dia memiliki panorama vegetasi sabana dan stepa. Nah, sabana sendiri adalah wilayah padang rumput gitu. Stepa juga sama, cuma yang membedakan stepa itu dia hanya padang rumput dan tidak diselingi oleh pohon-pohon besar. Itu Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Terutama kalau lu lihat dari peta itu kelihatan banget itu wilayah apa namanya? Pulau Sumba. Dia banyak banget padang rumputnya. Ya, mungkin kalau orang Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dia udah tahu kali ya gimana panorama sabana dan stepa itu. Ya, kemudian yang ketiga itu adalah flora Maluku. Di mana flora Maluku ini dia kan kepulauan ya. Dan yang paling khas dari wilayah Maluku, kepulauannya itu dia adalah hutan campuran berupa hutan atau pepohonan rempah-rempah seperti cengkeh, kayu manis, dan juga pala. Nah yang terakhir nih, yaitu adalah flora flora Papua. Nah, flora Papua ini juga hampir-hampir mirip dengan Sumatera dan Kalimantan, yaitu dia memiliki iklim tropis basah dengan hutan hujan tropis. Cuma yang membedakan, karena dia adalah termasuk wilayah paparan sahul, ada beberapa pohon-pohon yang memiliki corak Australia dan juga endemik gitu. Kayak misalnya corak Australia itu dia ada tumbuhan eukaliptus atau kayu putih yang sering kita pakai nih kalau misalkan lagi masuk angin atau lagi nggak enak badan. Itu adalah tumbuhan khas dari wilayah Papua dan juga zona Australis gitu. Nah, selain itu juga ada tumbuhan endemik seperti pohon sagu, di mana pohon sagu ini adalah nanti menjadi makanan pokok dari wilayah Papua itu sendiri. Ya mungkin kayak gitu ya. Jadi eh emang agak seru sih, seru banget materi ini tuh. Jadi ngomongin kenapa sih misalkan ada komodo hanya ada di Nusa Tenggara. Ya, tadi kan gue jelasin secara isolasi geografis. Jadi soal-soal yang keluar nanti di materi ini itu biasanya soal-soal yang sifatnya itu studi kasus teman-teman. Kayak misalkan dia bertanya tentang salah satu wilayah dan tumbuhan endemik atau enggak faktor yang menyebabkan kenapa sih hewan atau tumbuhan itu bisa bersifat endemik di wilayah tersebut gitu. Ya, mungkin itu aja dari gua materi persebaran flora dan fauna. Ya, jangan lupa tonton terus video alternativa yang lainnya. Terima kasih udah nonton. See you.